Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Para ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah berdoa bersama ya. Monggo kita tambah dengan doa mohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa suara saya bisa diterima ibu-ibu? Terima kasih. Para ibu yang dimuliakan Allah, tadi Buning menyampaikan panas-panas masih upacara ya, dalam rangkaian upacara ya. Iya. Ternyata panasnya matahari yang jaraknya dari bumi beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer, kalau kita berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, insya Allah kita akan berubah, kulitnya berubah, keringatnya kotos-kotos. Kalau tidak disambung dengan minum, insya Allah juga ada yang tidak tahan sampai mungkin semaput. Nah, para ibu Nyon sewu dan bapak-bapak yang ada di luar, di dunia HP, dunia HP, akhir-akhir ini ada yang viral, antara lain kebakaran hutan di Hawaii. Ya Bu ya. Ya, saya menerima WA dari Bu siapa ya Ibu tuh di grup kebakaran hutan di Hawaii yang menampilkan keadaan kota sebelum kebakaran dan sesudah kebakaran. Sebelum kebakaran begitu meriahnya generasi pelangi, naudzubillahi min dzalik, yaitu LGBT ya Bu ya. Mereka pawai gitu ya, benderanya memang pelangi Bu, tapi yang gambar di atas begitu porandanya sebuah kota. LGBT adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, bagi diri mereka sendiri. Dan menurut berita ternyata Demak sudah ada. Semoga buku-buku yang mengajarkan tentang menjadi LGBT tidak sampai di Indonesia. Kita mengenal sedikit tentang LGBT ya Bu ya. Sebelum kita mengenal, kita membentengi diri, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian ada ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita ingat umat Nabi Lut alaihi salam yang diseksa oleh Allah dengan sempurna siksaannya, kecuali Nabi Lut
dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah karena oleh Allah diperintahkan untuk meninggalkan kota itu. Setelah Nabi Lot dan orang-orang yang beriman meninggalkan kota itu, maka kota Sodom dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. LGBT, kalau ejaan Indonesia LGBT. L-nya apa, Bu? Lesbian. Lesbian itu apa? Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Perempuan senang kepada perempuan. Oh, tadi L dulu ya, Bu ya. L, lesbian. Itu perempuan sama senang dengan perempuan. Dan itu di luar negeri sudah marak. Mereka tidak mau menikah. Mereka menuntut kepada negerinya untuk mengizinkan nikah sesama jenis. Jadi perempuan nikah dengan perempuan, kira-kira bisa mempunyai keturunan tidak, Bu? Tidak. Lah kalau perempuannya semuanya begitu, kira-kira suatu negara itu akan habis atau tidak? Lama-lama ya habis. Tingkat pertumbuhan penduduk makin berkurang. Kalau nggak ada wanita yang hamil karena perempuan nikah dengan perempuan. Itu L-nya. G-nya gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Tadi kalau perempuan sama perempuan lesbian, laki-laki sama laki-laki gay. Pernah, Bu, melihat lesbian? Tidak ya. Kalau lesbian, kalau apa, kita yang kurang jeli ya nggak tahu. Begitu juga dengan gay. Kalau gay bisa di apa namanya, diketahui cirinya. Kemudian L di B, biseksual atau sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Kalau orang umum itu mengatakan ACDC. ACDC. Jadi mungkin juga punya istri tapi juga senang dengan laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Itu biseksual. Kemudian yang T-nya tadi kan L, G, B, T. L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual. Kemudian T-nya transgender. Transgender. Transgender adalah merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku dan berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi laki-laki tapi apa namanya, berperilaku seperti perempuan, atau perempuan berperilaku seperti laki-laki. Itu transgender. Sampai-sampai mereka juga ada yang operasi kelamin. Ada ya, mau lanang udah dicuantik. Itu menurut agama Islam tidak boleh. Jadi LGBT adalah hal yang terlarang menurut agama Islam dan menurut agama apapun. Kembali kepada Hawaii, para ibu, tadi Bu Neng bercerita di bawah terik matahari beberapa jam saja, waduh rasanya ya Allah. Lah ini di Hawaii pada tanggal 8 Agustus malam
8 Agustus malam itu permulaan terjadinya kebakaran besar ya Bu ya. Menurut berita itu ada semak-semak yang terbakar. Berarti 8 malam, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seluruh kota sudah terbakar. Jadi awalnya kalau kebakaran semak-semak apa tidak terus dimatikan atau bagaimana, wallahu a'lam. Tapi sampai tanggal 15 terjadi kebakaran total seluruh kota, nyaris yang meninggal sampai 100 orang, bahkan mungkin berita yang terakhir mungkin lebih, sampai ada yang nyegur ke laut dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat gambar kota tersebut, kita tidak bisa membayangkan seperti apa dahsyatnya kebakaran pada saat itu. Gedung-gedung, pepohonan semua terbakar, hangus. Motor, mobil berderet-deret, hangus semua. Apakah itu siksa Allah? Karena di kota itu sudah masif, sudah apa ya, biasa itu LGBT itu. Tidak ada yang berusaha untuk menghentikan, bahwa negara membolehkan. Padahal itu hal yang sangat terlarang menurut agama apapun. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang apa namanya tadi, lesbian ya Bu ya. Lesbian. Ada penelitian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah untuk meneliti komunitas-komunitas wanita, jadi kelompok-kelompok wanita di kalangan mahasiswa, apakah ada yang lesbian atau tidak. Yang dicurigai kemudian diwawancara, diteliti. Yang meneliti mungkin ya sudah ahli, jadi tidak langsung cekdel ya, tapi memerlukan waktu beberapa bulan itu. Maka ada seorang gadis itu awalnya juga tidak ngaku Bu, tapi karena kelihayan yang meneliti akhirnya mengaku sebetulnya dia punya pacar wanita. Jadi wanita punya pacar wanita, jatuh cinta kepada sesama wanita. Kalau di rumah si gadis ini alim, alus, khusyuk, ya sholat, ya baca Al-Quran, pinter Bu, pokoknya manut dengan orang tua. Jadi orang tuanya tidak punya kecurigaan apapun. Tapi kalau di kos-kosan ternyata ada perilaku yang menyimpang. Kemudian ditanya, apakah keluarganya Muslim? Iya. Apakah keluarganya orang yang mampu? Iya. Bahkan ayah ibunya salah satu dari pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah. Tapi karena salah pergaulan, maka dia menjadi menyimpang. Kalau kita ingat kepada ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Terus Bu, neng omah tidak menampakkan gejala keanehan, tapi di luar kita tidak tahu bagaimana mereka. Jadi ya kita bagi seorang ibu bisanya apa Bu?
menasihati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga putra-putrinya. Kemudian para ibu yang dimuliakan Allah, apakah di Demak sudah ada? Menurut WA dari Bu Is ya Bu ya, ternyata di sepanjang itu kalau ibu-ibu memperhatikan mungkin ada. Sepanjang Kali Tuntang itu kan kadang-kadang untuk santai-santai ya Bu ya, mungkin juga ada. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Kita bisanya juga hanya berdakwah kepada ibu-ibunya, kepada generasi muda. Generasi muda sekarang lebih senang di kafe ya Bu ya. Kalau ibu malam hari sekitar jam 8 lewat mubeng-mubeng itu pasti di kafe-kafe itu di sini aja Bu, di seberang sini itu sekitar jam 8:30 itu sudah kebuak motor Bu, motor di kafe sebelah. Kalau mereka di kafe belajar enggak masalah ya Bu ya, kelompok belajar. Sekarang kan anak-anak muda senang begitu Bu, mahasiswa, anak-anak SMA itu senang mereka belajar kelompok di kafe-kafe sambil minum bukan minuman yang terlarang Bu, minum kopi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hanya sebatas itu begitu loh. Nah kira-kira ada enggak yang berdakwah di kafe-kafe seperti itu? Mungkin yang bisa ya yang generasi muda, yang kalau yang sudah tua-tua begini itu sudah tidak nyambung lagi Bu, tidak nyambung istilah-istilahnya, tidak nyambung kecuali yang masih muda-muda gitu. Kalau yang sudah usianya 60 tahun ke atas itu yang nyambung itu sedikit sekali. Para ibu yang dimuliakan Allah, LGBT sangat menular Bu. LGBT itu menular dengan cepat dan mereka itu propaganda dengan segala cara. Bahkan menurut berita itu sampai masuk ke sektor ekonomi. Jadi tidak hanya terbatas di sektor sosial, tapi sudah masuk ke sektor ekonomi. Suatu perusahaan besar dia mendukung LGBT, kemudian dia membuat aturan karyawan-karyawan baru yang hendak masuk ke perusahaannya harus membuat pernyataan mendukung LGBT. Itu perusahaan besar dunia sudah menerapkan seperti itu. Berarti propaganda mereka itu memang betul-betul masif Bu. Terus begitu dan gencar sudah memasuki sektor ekonomi. Lah bagi kita, anak-anak kita yang akan mencari pekerjaan terus membuat pernyataan seperti itu, kira-kira bagaimana? Apa ya membuat, apa mengundurkan diri? Kalau membuat berarti mendukung kemungkaran. Kalau tidak mau membuat berarti orang untuk pekerjaan. Mudah-mudahan tidak sampai di Indonesia. Itu bahayanya LGBT, mereka sangat masif tidak hanya di dunia sosial tapi sudah masuk ke lini ekonomi.
Dan para ibu, di film-film anak-anak itu sudah mengajarkan untuk familiar dengan LGBT. Di masa-masa sekarang, lomba-lomba 17-an itu juga ada yang mereka tidak tahu mungkin ya, tapi sudah permisif dengan LGBT. Lomba laki-laki, bapak-bapak memakai jilbab. Ibu pernah mendapatkan WA seperti itu, Bu? Pernah ya? Lomba laki-laki memakai jilbab. Jadi ini tidak memakaikan jilbab istrinya. Kalau memakaikan jilbab kepada istrinya kan nggak masalah ya. Dia memakai jilbab untuk dirinya sendiri. Nah itu kan sudah tidak pas, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan ikut mendukung LGBT. Kemudian bapak-bapak lomba-lomba yang lucu, sepak bola dengan memakai daster, bokongnya ditambahi gede biar lucu dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak pas dengan syariat Islam. Jadi ibu-ibu yang di kampung berperan, di RT-RT berperan, bisa memberi masukan. Lomba ya lomba yang bermanfaat, lomba yang tidak melanggar aturan-aturan syar'i agama Islam. Banyak lagi ya ibu-ibu. Jadi di buku-buku yang sudah tersebar yang di WA itu disampaikan kepada kita, lah kita biar mengetahui itu bagaimana, Bu? Ya kita sering-sering membaca ya, Bu ya. Bagi ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, ya diberitahu pokoknya jangan dekat-dekat yang seperti itu. Kemudian para ibu, kalau ingat kepada umatnya Nabi Lot, ketika Nabi Lot kedatangan para malaikat ini kan sebelum ke tempatnya Nabi Lot, ke tempatnya Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Oleh Nabi Ibrahim disuguhi daging anak sapi, tapi mereka para tamu tidak mau makan. Nabi Ibrahim takut. Kemudian para malaikat ini memberitahukan bahwa mereka adalah utusan Allah yang diutus untuk mengazab kaum Sodom, umatnya Nabi Lot alaihis salam. Nabi Ibrahim kan matur, di sana ada Nabi Lot, begitu. Ya Nabi Lot pasti akan diselamatkan dahulu. Para malaikat datang ke sana menyamar seperti para pemuda yang sangat tampan, dan mereka tidak hanya satu ya Bu ya, jumlahnya wallahu alam tidak diterangkan. Kemudian Nabi Lot sangat khawatir sekali. Karena apa? Pasti ini nanti akan terjadi bencana. Tamu-tamu saya pasti akan didatangi oleh kaum saya yang menyukai laki-laki. Laki-laki menyukai laki-laki. Nabi Lot memberitahukan, saya khawatir panjenengan nanti akan diganggu oleh kaum saya. Kemudian ditutup, pokoknya diumpetke ya, tamu-tamu tadi diumpetke, disembunyikan, jangan sampai ketahuan kaumnya. Tapi ternyata istrinya yang malah memberitahu kepada kaumnya. Akhirnya kaumnya
datang minta agar tamunya diberikan kepada mereka. Nabi Lot kan tidak memperbolehkan, tapi para tamunya jangan khawatir, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiap-siaplah engkau dan orang-orang yang beriman untuk segera meninggalkan kota ini. Sebelum subuh harus sudah pergi, berarti malam hari. Tapi mereka, para ibu, sebelum Nabi Lot meninggalkan, mereka bisa menggedor pintunya menurut riwayat ya, wallahu a'lam, ini hanya menurut riwayat. Kemudian para malaikat itu mengibaskan sayapnya mengenai mata mereka menjadi buta. Kemudian mereka sakit 3 hari, kemudian hari yang keempat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, tentang LGBT sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup manusia, bagi kejiwaan mereka, dan bagi keselamatan kita semua. Kalau mereka sudah menjadi-jadi dan kita hanya diam saja, wallahu a'lam apa yang akan terjadi. Demikian para ibu yang bisa saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari api dan manusia dan batu. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi manusia menjadi bahan bakar, batu menjadi bahan bakarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.